Kasus tertembaknya Brigadir Yosua Huta Barat masih berlanjut, satu persatu fakta dan barang bukti diperiksa dan salah satunya adalah baju terakhir yang dipakai Brigadir Yosua Huta Barat saat insiden terjadi. Pemilik DNA pada baju terakhir yang dipakai Brigadir Yosua Huta Barat segera terungkap. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pihaknya telah menyita pakaian milik Brigadir Yosua Huta Barat saat tewas. Pakaian menjadi barang bukti tersebut berada di laboratorium forensik dalam proses penyelidikan. Irjen Dedi Prasetyo juga mengungkapkan ada sejumlah barang bukti lain yang disita penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium forensik. Mantan Kabaris-Krim Polri Komjen Polisi Purnawirawan Susno Duaji mengatakan kasus Brigadir Yosua Huta Barat seharusnya sangat mudah untuk diusut. Susno Duaji menyebut seluruh kejadian meninggalkan barang bukti dan keterlibatan pihak secara gamblang. Mantan Kabaris-Krim Susno Duaji menilai kasus tidak perlu gonjang-ganjing di publik. Susno menegaskan tidak ada alasan bagi kasus tewasnya Brigadir J ini berlangsung berlarut-larut seperti saat ini. Menurutnya fakta akan terungkap jika barang bukti seluruhnya disita. Meliputi senjata yang ada di lokasi dari mulai milik Verdi Sambo, ajudan dan juga korban almarhum Yosua Huta Barat. Baik, kita akan melanjutkan dialog kita pada malam hari ini. Saya ke Mas Taufan Damanik lagi, Ketua Komnas HAM. Mas Taufan, apakah ditanyakan juga mengapa keluarga dan juga adik almarhum sempat dilarang untuk melihat kondisi almarhum pada saat jenazah tiba di Rumah Sakit Polri dan juga tiba di Muaro Jambi? Saya tadi bertanya bukan keluarga ya, hanya Reza, hanya adik almarhum sendiri. Jadi bagaimana prosesnya? Dan menurut Reza kita sudah tanya juga pada Reza ketika di Jambi ya. Jadi versi Reza itu dia dipanggil untuk datang ke Propam, kemudian dia datang dibawa ke rumah sakit ya untuk memberikan persetujuan terhadap otopsi itu. Kemudian setelah itu dia seperti apa, dia ceritakan semua sampai proses pemulangan jenazah ke Jambi ya. Bagi Komnas yang jadi concern pokok kami adalah soal pengambilan konsen. Karena pengambilan konsen ya, kita mengalami gangguan teknis komunikasi dengan Pak Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM yang siang tadi menerima kunjungan dari Dokes Polri terkait itu dengan bertanya. Nah, versi Reza seperti apa kita bandingkan tadi dengan mereka. Cuman kan Dokes ini bukan dia yang meminta surat persetujuan itu. Mereka itu dikirimi surat permintaan untuk melakukan otopsi atau uji forensik dari penyidik. Jadi pertanyaan ini memang masih tertunda tadi untuk dijawab. Harus kami tanyakan nanti kepada penyidik yang dalam beberapa waktu ke depan akan kami panggil juga. Tapi pertanyaan ini menjadi pertanyaan kunci. Karena kalau pengambilan persetujuan itu atau istilah dalam hukum hak asasinya adalah konsen, tidak dilakukan dengan prosedur yang benar, itu juga menjadi satu problem hukum gitu. Itu Mas Wahyu. Tapi tadi tidak bisa dijawab karena Dokes kan tidak bertanggung jawab itu. artinya sebenarnya kalau melihat cerita dari Pak Taufan tadi, sebenarnya Komnas HAM sudah punya cukup bukti untuk menyimpulkan, tetapi memang harus mengkonfirmasi ulang ke berbagai macam pihak ya, seperti itu Pak Taufan ya? Iya betul, karena juga ini tidak saja semata-mata dalam soal menilai kondisi jenazah itu disebabkan kematian oleh tembakan atau ada tambahan lain misalnya tadi misalnya dugaan penyiksaan dan lain, tapi juga nanti kaitannya dengan olah TKP yang juga itu menentukan ya, termasuk arah tembakan nanti kita akan panggil untuk uji balistik, puslapor dan lain-lain itu semua akan kita lakukan tahap demi tahap, termasuk meminta keterangan dari para pihak yang terlibat ya. Ada banyak pihak bertanya apakah Pak Verdi akan dipanggil? Iya pasti akan dipanggil oleh Komnas, tapi kan soal kapan dipanggil kan kami nggak mudah begitu saja ya. Kita kumpulkan bukti-bukti informasi dari berbagai lingkaran yang terkait dengan orang demi orang itu, baru setelah itu kita panggil. Baik, Pak Sigit, kalau melihat dari peliknya kasus ini, apakah keinginan publik untuk mengetahui segera apa yang menjadi penyebab kematian Brigadir Yosua Huta Barat bisa terjawab, ataukah masih membutuhkan waktu-waktu tertentu untuk bisa mengungkap semua ini, Pak Sigit? Ya, jadi kalau proses otopsi itu kan tidak serta-merta kita langsung periksa kemudian langsung keluar hasilnya. Jadi kita juga butuh waktu untuk menelaahnya. Kemudian kemungkinan juga bisa butuh waktu untuk melakukan pemeriksaan penunjang yang lain. Misal pemeriksaan anatomi, pemeriksaan toksikologi, racun, dan lain sebagainya. Jadi memang kita setuju butuh waktu. Tidak bisa langsung diperiksa, kemudian langsung keluar hasilnya, itu nggak bisa.
Terus kemudian tadi hasil-hasil yang kita dapatkan itu akan diolah oleh tim, kemudian akan dijadikan satu kesimpulan. Nah, itu memang butuh waktu, Mas Arif. Dari pengalaman Pak Sigit selama ini menangani masalah forensik ini dibutuhkan waktu berapa lama untuk mengungkap kasus ini? Ya, biasanya kan tergantung dari kecepatan dari pemeriksaan penunjang yang dilakukan gitu ya. Bisa sehari, 2 hari, bahkan sampai 1 minggu, tergantung kompleksitasnya juga. Ketika kita berbicara sampel yang kita kumpulkan ada berapa banyak, kemudian kita mau periksa apa saja, nah itu juga butuh waktu. Tapi biasanya sekitar 2 sampai 7 hari itu harusnya sudah bisa keluar. Kalau kita berbicara pemeriksaan penunjang ya. Kemudian nanti akan hasil-hasil itu akan dicocokkan dengan temuan saat otopsi, kemudian akan disimpulkan oleh tim begitu. Artinya hasil otopsi ini tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus dikonfirmasi dengan temuan-temuan lainnya, seperti itu Mas Sigit ya? Iya, dengan pemeriksaan penunjang dilakukan oleh dokter ya. Jadi itu yang kita kumpulkan bersama-sama begitu. Yang didapatkan oleh dokter saat pemeriksaan jenazah dan pemeriksaan penunjang yang dilakukan, yang sampelnya juga dari jenazah itu sendiri. Baik, Bang Nelson, seberapa optimis keluarga untuk kasus ini agar kasus ini bisa terungkap secara cepat untuk mengungkap kematian dari Brigadir Yosua? Baik, makasih. MNC News sore ini mengungkapkan tagarnya titik terang. Bagi kami keluarga dan kuasa hukum, apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden terang benderang. Bagaikan malam ini tidak ada lagi gelap gulita, baik terhadap seorang personil Polri yang sampai hampir lebih 2 minggu. Tadi kawan dari UNIP, Bapak Taufik, masih tetap belum ketemu titik terang. Oleh karena itu terang benderang yang kita harapkan sampai kapan? Keluarga juga bukan hanya menunggu, berdoa, dan ada cahaya titik terang sedikit pun untuk ini. Mari kita sama-sama percayakan kepada lembaga yang sudah dihunjuk. Baik Bapak Kapolri maupun jajaran yang sudah dipercaya. Tabir-tabir biru ini kita buat lebih baik lagi. Ke depan Indonesia adalah negara hukum, sekecil apapun kita pertahankan. Kita punya lembaga-lembaga, institusi yang memperkuat bahwa hukum adalah panglima. Kami simpulkan sampai malam ini, kami berdoa dan yakin keluarga, jajaran, seluruh penduduk di muka bumi ini mengharapkan hasilnya adalah tidak gelap gulita tetapi terang benderang. Demikian. Dan sampai malam ini masih dijaga oleh kerabat dan juga pemuda-pemuda di sana ya, makam dari Brigadir Yosua. Iya, itu dia partisipasi masyarakat tempat yang tentunya ikut atensi, ikut prihatin terhadap ini. Sampai nantinya Rabu kita hadir semua di sana, mari kita lihat apa yang kita harapkan. Kebenaran material itu, keadilan bukan sebuah utopia, tetapi adalah kisah nyata. Dan semoga Tuhan menyertai kita selalu. Baik, kita nanti akan lebih dalam lagi menanyakan bagaimana persiapan pembongkaran makam dari Brigadir Yosua pada Rabu lusa. Nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kita. Mas Sigit Kirana, terima kasih untuk waktunya berbincang bersama kami. Tidak bisa bergabung terus bersama kami karena ada kesibukan lain. Terima kasih Mas Sigit, selamat malam. Terima kasih, Mario. Malam. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kami masih akan terus berbincang dengan narasumber kami terkait dengan misteri kematian Brigadir Yosua Huta Barat.